Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Gilang Ramadan, NIM 352010-335, kelas IE 20C5. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah review jurnal di mana ini untuk melengkapi tugas dari mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu, yaitu dosen pengampunya Bapak Dr. Insinyur Tri Ngudi Wiyatno, MT, IPU. Jurnal yang saya review berjudul Peningkatan Kualitas Produk Full Tank pada Proses Welding dengan Metode Six Sigma pada Industri Manufaktur. Untuk penulisnya tersendiri yaitu Rena Perlina Indraswari dan Reanti Anugrah Mahaji Putri. Untuk nama jurnalnya tersendiri yaitu Jurnal Teknik Industri, volumenya vol 3 nomor 3 halaman 14 sampai dengan 20 tahun 2022. Reviewnya tersendiri adalah saya Wanda Gilang. Untuk tujuan dari penelitian tersebut ada 3, yaitu untuk mengetahui penyebab kecacatan welding pada produk ataupun defect. Yang kedua, untuk mengurangi tingkat cacat produk. Yang ketiga, untuk memperbaiki kualitas produk full tank. Subjek dari penelitian tersebut adalah proses welding pada produk full tank atau tangki bensin di sebuah industri manufaktur di Karawang, Jawa Barat. Untuk rangka pemikirannya yaitu di make, di pack, fishbone, Six Sigma, dan juga 5W1H. Untuk metode penelitiannya yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif pada penelitiannya. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode Six Sigma. Untuk metode penelitiannya yang pertama yaitu define. Define yaitu langkah awal penelitian mendefinisikan proses produksi, membuat diagram SIPOC, dan juga mendefinisikan CTQ, pelanggan. Yang kedua, measure adalah pengukuran data yang sudah ditetapkan seperti mengukur kapabilitas proses dan menentukan nilai DPMO serta level sigma untuk mengukur atau pengukuran peta kendali dan nilai CP. Yang ketiga, analis, yaitu untuk menganalisis masalah yang terjadi dan menentukan masalah yang diprioritaskan untuk diselesaikan dengan membuat tabel brainstorming dan juga fishbone. Yang keempat, improve, yaitu rencana tindakan perbaikan untuk menghilangkan akar penyebab defect pada produk dengan menggunakan tabel 5W1H berdasarkan diagram fishbone dan membuat implementasi perbaikan. Yang kelima, kontrol, yaitu pengecekan dari hasil sesudah dilakukan implementasi dengan cara menghitung presentasi defect setelah perbaikan dan menentukan nilai DPMO dan level sigma setelah perbaikan. Nilai DPMO dan sigma adalah nilai yang digunakan untuk menunjukkan kapabilitas proses. Hal ini digunakan sebagai tolak ukur untuk kegiatan perbaikan. Hasil dan juga pembahasan. Define. Faktor penyebab defect paling dominan selama 6 bulan penelitian adalah defect. Jenisnya adalah porosid sebesar 36%, sehingga fokus pada perbaikan yang akan dilakukan adalah jenis defect porosid. Pendefinisian critical quality yaitu karakteristik yang diukur dari sebuah produk yang harus dicapai standar dari spesifikasi yang diinginkan oleh konsumen. CTQ potensial yang muncul
karena defect. Measure. Berdasarkan perhitungan, dapat diketahui nilai DPMO sebesar 69004,855 dan level sigma sebesar 2,98. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap 1 juta kesempatan yang ada akan terdapat kurang lebih 69004,855 kesempatan produk defect. Penelitian akan menggunakan P-chart karena jumlah sampel yang dikumpulkan tidak tetap atau tidak konstan. Kapabilitas proses periode Oktober 2021 sampai dengan Maret 2022 adalah CP sama dengan 1 dikurang 0,20701 sama dengan yaitu 0,7929, menunjukkan bahwa kemampuan proses untuk perbaikan sebesar 79,29%, sehingga masih diperlukan peningkatan kualitas dan pengendalian yang tepat. Analis. Defect tertinggi yaitu pada jenis defect porosit dengan persentase defect 35,51%. Maka peneliti mengambil objek tersebut sebagai fokus penelitian pada penelitian ini. Untuk mencari akar permasalahan yaitu dengan dilakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terkait untuk melakukan langkah perbaikan dalam mengatasi masalah yang muncul pada proses produksi, maka dibuatkan diagram fishbone. Untuk melakukan tahapan analisis tabel 5W1H, selanjutnya akan dilakukan tahap implementasi dan usul perbaikan. Nah, untuk yang pertama, implementasi faktor manusia dengan mengusulkan jadwal pelatihan pentingnya kualitas produk selama 1 bulan kepada operator produksi secara bergilir di setiap shift. Yang kedua, implementasi faktor material, yaitu membuat check sheet yang ditempel pada mesin welding untuk pemakaian mesin dan kebersihan alat pengelasan sebelum dan sudah pemakaian secara berkala. Yang ketiga, implementasi perbaikan faktor mesin dengan membuat baut penjepit pengganti, yaitu di kepala stang las menggunakan drat M4. Tepat di tengah tempat elektroda batangan terpasang yang bertujuan untuk menambah kekuatan penjepit agar pada saat proses welding dengan penggunaan besar arus, kecepatan pengelasan yang tinggi tidak mengurangi kekuatan sambungan dan dapat menghasilkan masukan panas yang dapat diterima menjadi stabil. Yang keempat, implementasi faktor lingkungan, yaitu usulan yang dilakukan dari segi udara sekitar yang lembab, dengan pengaturan pada tempat kerja yang baik, seperti penambahan ventilasi di area sekitar welding atau line welding. Kontrol. Pengontrolan kinerja proses yang dilakukan dalam jangkauan 3 bulan pada bulan Desember, Januari, dan juga Februari. Perhitungan DPMO setelah perbaikan menjadi 39450,80329 dan level sigma menjadi 3,2. Hal ini menunjukkan selama 3 bulan pengontrolan proses produksi full tank pada proses welding mengalami kenaikan. Hasil perhitungan menunjukkan nilai rata-rata sigma sebesar 5,3 dan nilai rata-rata DPMO sebesar 242. Karena nilai sigma mendekati 6, atau artinya defect tipe hampir 0. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama, faktor penyebab defect produk pada saat proses welding terjadi 4 jenis faktor defect, yaitu faktor material, karena tidak ada check sheet harian, maka benda kerja menjadi tidak bersih. Terus, faktor manusia karena operator tidak mengikuti SOP, sehingga operator tidak teliti dalam bekerja. Selanjutnya, faktor mesin, karena timbulnya asap saat pengelasan sehingga sulit mengontrol ketika ada baut yang kurang kencang. Lalu, faktor lingkungan, sekitar line welding, karena ruang line welding yang tertutup, sehingga membuat udara menjadi lembab. Yang kedua, usulan dan implementasi perbaikan yang dilakukan. Yang pertama, memberikan training pentingnya akan kualitas produk
kepada operator, melakukan pengisian check sheet harian secara teratur, memberikan perbaikan berupa baut penjepit pengganti pada kepala stang las elektroda. Yang keempat, memberikan usulan pada area line welding untuk menambah sirkulasi udara berupa ventilasi agar tidak menurunkan efisiensi kinerja mesin dan hasil produk. Dan kesimpulan yang ketiga, hasil dari usulan perbaikan menunjukkan peningkatan melalui pengukuran level sigma dari 2,98 menjadi 3,2 dan juga meningkatnya nilai kapabilitas proses dari 0,79 menjadi 0,84. Nah, untuk keunggulan dari jurnal tersebut adalah penjelasan teori maupun analisis cukup detail, dan untuk kekurangannya penulisan abstrak kurang menyeluruh dan tidak disertai bahasa Indonesia. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.